Sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah Pak. Baik, saya mulai. Ini, oke, safety moment kali ini mengenai arc flash dan kebakaran itu di switchboard room-nya di Statfjord Bravo di Norway. Jadi ini fasilitas produksi yang dikelola bersama dengan antara Norway sama UK begitu ya, di Norwegian Sea, di North Sea. Ya, apa yang terjadi? Jadi tepatnya pada Agustus 2020, jadi ada ini kalau dilihat ya, jadi ada switchboard yang terbakar begitu ya, dan ada 2 orang yang bekerja di situ. 2 orang yang bekerja itu dia harus dikirimkan ke darat, kemudian dibawa ke hospital karena kalau switchboard terbakar, Bapak Ibu, karena sifat material dari switchboard itu toksik sebenarnya. Jadi kalau terbakar itu fume atau smoke-nya itu toksik juga. Jadi kalau orang terhirup itu kemungkinan istilahnya bisa ada kerusakan pada paru-parunya. Begitu kira-kira. Jadi makanya ini cukup menarik dari insiden investigasinya. Jadi mereka ini pekerjaannya di circuit breaker drilling switchboard ya. Jadi waktu mereka melakukan mencoba untuk maintenance, melepaskan begitu, sehingga ternyata terjadi arc flash gitu ya. Jadi ada suara yang sangat keras sekali. Jadi sehingga si electrician ini terlempar keluar gitu ya, terlempar ke belakang begitu ya. Karena memang kalau arc flash ini Bapak Ibu itu temperaturnya bisa mencapai sampai seingat saya sampai 13.000 atau 15.000 derajat Celcius, sangat panas sekali. Jadi makanya terbakar langsung ya. Kemudian karena dia ada arc flash insiden tadi, jelas terbakar, kemudian diaktifasi untuk alarm sistemnya dan dilakukan disconnection ya. Jadi ini kira-kira yang kejadiannya di sini ya. Jadi arc flash-nya terjadi di sini ya. Kemudian jadi kalau direct cost-nya sendiri, ini kemungkinan karena disebutkan konduktif foreign body. Jadi kemungkinan ada konduktif begitu ya, yang karena mereka bekerja situ mungkin kurang nanti kita lihat ininya lagi sistem isolasinya kurang, sehingga menyebabkan si arc flash dan terbakar. Nah, ini ada link cost-nya. Jadi dari investigasi ini, kalau kembali saya lihat lagi, kalau tadi di sini dia kebakaran ini di sini ya, ini switchboard-nya. Ini dia. Jadi kalau ini platformnya begitu ya. Jadi switchboard room-nya itu di sini. Ini switchboard room-nya. Nah, kejadian di switchboard yang ini gitu ya. Kemudian itu switchboard untuk drilling equipment. Nah, underlying cost-nya disebutkan technical deficiencies. Jadi technical deficiencies dari si cubicle switchboard ini, kemudian expertise dan si dua technician-nya tadi juga kurang begitu ya. Kemudian decision making waktu mereka melakukan maintenance itu juga kurang baik begitu ya. Kemudian disebutkan juga responsibility, role and responsibility, coordination di antara mereka juga antara operator dan kontraktor juga kurang baik, sehingga planning mereka waktu melakukan eksekusi dari replacing breaker ini juga kurang baik ya. Jadi sehingga menyebabkan tadi itu ada disebutkan tadi foreign body yang menyebabkan arc flash itu terjadi ya. Ini platformnya begitu. Nah, dari investigasi ada 11 non-conformance relation dengan insiden. Ini setelah terbakar Bapak Ibu ya. Ini setelah terbakar switchboard-nya karena arc flash tadi. Ya. Nah, ini saya sebutkan tadi 19.000 derajat Celcius malah temperatur yang sangat tinggi sekali. Yang pertama, risk management dari ini karena platform ini dioperasikan sama Equinor operatornya, kemudian ada barrier manajemennya juga di situ lag, kemudian expertise saya sebutkan tadi training sama expertise dari si dua technician tadi kurang, kemudian
conducting maintenance dilakukan pada malam hari. Ini replacing-nya, bayangkan replacing switchboard ini dilakukan pada malam hari begitu ya. Kemudian ada kurangnya informasi mengenai bagaimana melakukan penggantian switchboard-nya, kemudian defisiensi dari maintenance programnya, kemudian ada sebutkan tadi kurangnya informasi apa itu akplas sebenarnya. Jadi kalau akplas itu terjadi seperti apa akibatnya, ini kurang, si technician-nya kurang. Kemudian yang selanjutnya lag protection. Jadi thermal efeknya dari si switchboard tadi juga dari temuan itu kurang gitu. Lag protection-nya itu kurang ya. Kemudian ada defisiensi dari handling hazard dan accident situasi. Jadi ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan itu kurang, sehingga kedua orang tadi sempat menghirup yang fume tadi itu ya, sebelum dievakuasi mereka sempat menghirup smoke dari circuit breaker itu yang sangat toksik begitu, sehingga dari hasil investigasi mereka harus dilakukan follow up medical check begitu ya, karena ada kemungkinan kerusakan paru dan sebagainya, jadi bisa terjadi dalam waktu yang lama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Pak Edi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendiasa atas penyampaian safety moment sore hari ini. Saya pas kebetulan tadi mental, ini baru masuk, pas Pak Edi selesai masuk. Terima kasih Pak Edi. Baik, kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan dibawakan oleh Pak Andi Yuda. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Andi Yuda. Ya, terima kasih kembali Pak Edi ya. Terima kasih banyak buat Pak Edi ya, selaku Ketua BKTF PII dan para pengurus BKTF PII memberikan waktu dan kesempatan ya kepada saya untuk dapat sharing ke depannya nanti terkait digital maintenance. Ini dalam case di heavy equipment ya untuk di pertambangan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian untuk sharing screen. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Baik. Saya coba perbesar. Baik, masih terlihat ya Pak Edi, Bapak-Bapak dan Ibu? Tuh, ya, baik. Ya, selamat sore ya buat Bapak-Bapak dan Ibu pada acara webinar yang diselenggarakan oleh BKTF PII ya. Pertama-tama ini karena saya posisi di Balikpapan gitu ya, jadi ada perbedaan waktu sekitar 1 jam. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Yuda. Saya salah satu karyawan di Petrosi ya, PT Petrosi, salah satu member dari Energy Group yang punya tugas ya sebagai predictive maintenance interpreter ya di salah satu bagian predictive maintenance untuk di Petrosi. Pada kesempatan kali ini saya coba dan akan membawakan ya terkait digital maintenance transformation, perihal big data dan predictive maintenance di heavy equipment maintenance di PT Petrosi yang telah kami jalani. Baik, ada 3 scope bagian ya yang akan coba kami share di kesempatan kali ini. Pertama, kita akan bicara masalah big data dan industri 4.0. Baik, seperti kita tahu bahwasanya di era sekarang ya sering disebut sebagai revolusi industri keempat, di mana dalam perjalanannya ya revolusi industri ini bisa dibilang sudah mengalami beberapa perkembangan ya yang secara eksponensial terjadi gitu ya. Diawali pada saat penemuan mesin uap yang merubah bagaimana sebuah industri untuk menghasilkan sebuah barang,
yang awalnya menggunakan manual, kemudian muncul sebuah alat mekanikal yang menggunakan mesin uap ya di kisaran tahun 1784 hingga saat ini ya, yang disebut sebagai industri 4.0, di mana secara karakteristik industri 4.0 ini berarti adalah sebuah integrasi sistem yang terhubung dari produsen sampai hingga ke konsumen. Jadi ada sebuah integrasi yang terjadi ya, konektivitas yang terjadi. Jadi itu adalah sebuah karakteristik khusus dari industri 4.0. Walaupun sebelumnya juga di industri 3.0 juga sudah dikembangkan sebuah logic ya, atau PLC ya, logic controller, tapi di industri 4.0 pengembangannya menjadi sebuah integrasi yang dibantu dengan adanya Internet of Things di dalamnya. Dan seperti kita tahu saat ini ya, ini saya ambil di data ya di tahun 2018 sebenarnya. Ini kalau sesuai perkiraan ya Bapak dan Ibu, bahwasanya di tahun 2025 itu jumlah data yang akan ada di dunia ini itu setara dengan 44 zettabytes ya. Jadi zettabytes ini bisa dibilang 1 triliun dari gigabytes. Gigabyte sendiri ini setara dengan 1 miliar bytes ya. Jadi dengan jumlah yang cukup besar ini adalah sebuah tantangan ya bagi kita semua untuk menatap yang namanya industri 4.0. Begitu juga di PT Petrosi yang kita juga secara data juga punya kapabilitas yang cukup besar ya dari data-data equipment kita yang tersebar di beberapa site. Dan ini adalah sebuah tantangan yang perlu kita develop bersama gitu ya di Petrosi khususnya. Dan ini kemudian seperti kita tahu bahwasanya di semua industri kita ingin mendapatkan sebuah reliable production ya. Artinya kalau dari sisi di mining sendiri, asset management di kami di Petrosi, kita ingin sebuah perbaikan itu dilakukan sebelum komponen itu atau unit kita itu mengalami failure. Jadi dengan data yang cukup besar, kita coba melakukan pendekatan yang namanya dengan data mining ya, dengan beberapa pendekatan ya, baik dari secara umum dengan deskripsi maupun sampai kita melakukan sebuah prediksi gitu. Dengan tujuannya lain dan tidak bukan adalah sampai dengan sebuah bagaimana kita bisa efektif secara cost dan juga bisa meningkatkan reliabilitas dari komponen dan unit kami. Seperti itu. Nah, secara umum di Petrosi sendiri kami mengalami beberapa perkembangan ya untuk journey dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau secara histori Petrosi ada di Indonesia ya sejak 1972. Kemudian kami juga menjadi perusahaan terbuka dan listing di Bursa Efek Indonesia di tahun 1990. Dan di tahun 2009 kami menjadi bagian dari Indica Energy. Dan di tahun 2019 kami menerima penghargaan ya dari World Economic Forum dan menjadi bagian dari Global Lighthouse Network, menjadi salah satu perusahaan Indonesia ya yang bergerak di bidang mining. Jadi Global Lighthouse Network ini adalah salah satu kumpulan perusahaan yang punya pengembangan di bidang digitalisasi gitu ya. Dan kami menjadi bagian di dalamnya sejak tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 kami terpilih jadi 50 perusahaan Indonesia ya di Forbes Indonesia yang terbuka itu melakukan sebuah inisiatif terhadap digital transformasi kami. Dan salah satu digitalisasi transformasi yang kami lakukan itu kami sebut sebagai Minerva gitu ya. Jadi Minerva adalah kepanjangan dari Mining Engineering Advanced Analytics. Jadi saya coba akan share ya Bapak-bapak dan Ibu salah satu video mengenai bagaimana perkembangan kami dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
The volatility in global thermal coal prices and various disruptions in the mineral and coal markets and industries are challenges that PetroC will continue to face. In facing these challenges, PetroC implemented various continuous improvement initiatives in order to enhance operational excellence and deliver sustainable superior performance. One of the most significant initiatives was the launch of Project Minerva, which stands for Mining, Engineering and Construction Advanced Analytics, as a strategic step in carrying out the digital transformation of all PetroC mining operations. The first phase of Project Minerva was launched at Tabang, and after 6 months, we were able to dramatically improve the operational and financial performance of the project. We call it Project Minerva. A series of digital technology-based initiatives, Project Minerva combines data collecting, monitoring, and analyzing that allow us to reduce cost, increase productivity, and boost performances. Dispatch was developed into the brain of the mine, with real-time monitoring that resulted in improved decision-making, as well as creating transparency. Our heavy equipment was installed with sensors that captured data in real time for improved analysis and decision-making. Thanks to advanced analytics, we now know at granular level which equipment is consuming more fuel, which driver is inefficient, and which patch of road requires maintenance. Conditional monitoring is used to strengthen predictive maintenance, which in turn extends component lifetime and help increase average equipment availability to over 90%. The Minerva app was developed to control operational activities and enable supervisors to make decisions as well as action plans in order to increase productivity. A gamification feature was also added to the app as a way to share knowledge and support change management between employees. In addition, drones were utilized for mine planning. But Project Minerva is more than just the application of digital technology. It is a digital transformation made possible by strong leadership and support from top management, also by thorough change management processes. It is a series of initiatives developed and implemented with a strong sense of ownership by all employees. It is an agile and iterative way to diagnose overall performance and to identify improvement levers. It has transformed the organization's culture, instilled confidence, developed new capabilities, and raised the spirit of our people. It has enabled cost-effective operations through the enablement of technology, reducing cost by over 15%. Its predictive maintenance toolkit will enable us to offer full maintenance solutions, while the data it supplies allows us to make better, more accurate decisions. Project Minerva will enable PetroC to increase shareholder value and further pave the way toward PetroC 4.0. With Project Minerva, we will be able to embrace the ever faster pace of change, thus ensuring a brighter future for PetroC's business going forward. Ya, jadi demikian sedikit summary ya, cerita bagaimana PetroC kita mengembangkan Project Minerva ya, sebagai bagian dari tantangan kami terhadap revolusi industri 4.0, bahwasanya dengan melakukan sebuah digitalisasi, kita berharap bisa memberikan sebuah nilai lebih terhadap customer kita ya, sebagai pemilik tambang, karena kami bergerak secara umum ada di kontraktor tambang dan juga di engineering and construction. Serta juga dapat, salah satunya adalah bagaimana kita bisa lebih efisiensi dalam tingkat cost, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan perkembangan ini sudah kami jalankan sejak inisiatif ini dijalankan sejak tahun 2018
dan terus berkembang hingga saat ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Baik. Dan pertama kali memang proyek kami jalankan untuk proyek Minerva sebagai pilot project adalah di salah satu site kami di Tabang ya, di daerah Kalimantan Timur. Dan itu menjadi sebuah pilot project yang kemudian diterapkan di seluruh proyek kami yang ada di Kalimantan dan di Papua, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, bagaimana dengan penerapannya ya untuk maintenance di sisi asset management? Seperti kita tahu bahwasanya memang secara umum di asset management di kami kita ada beberapa pain point ya, artinya ada beberapa tantangan yang memang harus dapat kita selesaikan, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan performance dari tiap komponen kami, gitu. Jadi baik dari physical availability-nya, kemudian dari MTBS-nya, gitu ya, mean time between stoppage-nya seperti apa, itu adalah salah satu tantangan yang menjadi latar belakang kami untuk turut serta dalam pengembangan proses digitalisasi di aset manajemen. Kemudian bagaimana dengan trade and competitiveness, jadi bagaimana dengan daya saing kami, gitu ya, secara perusahaan Petrosi maupun secara departemen di sisi aset manajemen dalam memberikan sebuah value tambah kepada proses yang ada di perusahaan kami. Dengan apa? Dengan harapan bagaimana kita bisa meningkatkan komponen kami. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan umur dari komponen kami yang misalkan targetnya adalah di 10.000 jam, kemudian apakah kita bisa mempertahankan kesehatannya, gitu. Jadi komponen health-nya apakah tetap bisa kita perbaiki sehingga ia bisa mencapai umur yang maksimum, seperti itu. Kemudian juga kita melihat bagaimana dengan financial achievement kita ya, dengan budget yang sudah kita tentukan, apakah kita bisa memaksimalkan dengan sangat baik, bahkan bisa kita saving dengan optimal. Kemudian juga bagaimana kita juga bisa memaintain proses maintenance practice kami. Jadi bagaimana kita bisa memaintain maintenance proses yang sudah kita jalankan saat ini, gitu ya, dengan proses digitalisasi, apa yang bisa kita develop lebih baik, tanda tangan apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, gitu ya, sebelum kita menggunakan digitalisasi, dan apa yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan digitalisasi di asset management. Seperti kita tahu ya, dalam proses asset life cycle yang namanya tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memaintain equipment dan juga komponen itu secara optimal. Jadi dengan tantangan tadi yang sudah kita dapatkan, kita buat sebuah desain dengan asset life cycle management, pendekatan asset life cycle management, dengan harapan kita bisa seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengoptimalkan umur komponen dengan menjaga kesehatannya, gitu. Dengan mengoptimalkan umur komponen, maka beberapa tantangan tadi yang sudah kita coba petakan kita bisa selesaikan, gitu. Dan salah satunya adalah dengan cara pendekatan di bidang digitalisasi, seperti itu. Jadi memang ini adalah proses yang coba kita desain dan coba kita develop ya di Petrosi, bagaimana digitalisasi menjadi sebuah backbone-nya ya, peran pentingnya, salah satu peran pentingnya, dan juga memang sudah dicanangkan oleh perusahaan secara global bahwasanya digitalisasi adalah suatu pengembangan yang memang harus kita laksanakan. Nah, ini adalah beberapa use case ya yang saat ini sudah kami jalankan ya, sambil juga beberapa hal yang akan kami develop. Seperti kita tahu, dalam proses penambangan khususnya di mineral dan di batu bara, antara ruang kontrol dengan asetnya memang punya jarak yang cukup jauh, gitu ya. Jadi ada jarak yang cukup jauh, gitu ya, antara aset data dengan ruang kontrol yang ada di kami, gitu. Sehingga
dengan adanya data-data yang ada di mesin ya, jadi baik itu data-data dari sensor, kemudian juga data-data sensor yang secara elektronik ya, yang kemudian juga ada data-data yang memang secara reguler dilakukan oleh teman-teman technician kami ya, teknisi kami di lapangan, itu yang kemudian kita coba untuk kumpulkan gitu ya. Jadi kita kumpulkan dalam sebuah data warehouse yang besar gitu ya. Jadi data-data elektronik yang memang kita menggunakan sistem telemetri yang ditangkap ya, tadi seperti di video dilihat, kalau sebelumnya itu ada orang kami mendekati unit kemudian naik di atas kabin ya, jadi di dalam kontainer unit di tempat operator yang dalam mengoperasikan alat berat, kemudian menggunakan tool laptop gitu ya, melakukan download secara manual, tapi kemudian itu kita rubah menjadi sistem telemetri, artinya data itu kemudian secara otomatis ditransmisikan kemudian dikumpulkan dalam sebuah data warehouse atau data warehouse yang ada di Petrosi. Kemudian juga dikumpulkan dengan data-data yang memang secara reguler diambil seperti fluid analysis ya. Jadi memang di alat berat tiap 250 jam bahkan di tiap 500 jam kita mengambil sampel beberapa fluid yang ada di komponen seperti di engine, transmisi, rear axle atau penggerak akhir, kemudian di hidrolik sistemnya gitu ya, dan sebagainya. Itu yang kemudian kita kumpulkan gitu ya, kumpulkan secara banyak, secara besar, masif itu dalam sebuah data warehouse. Yang kemudian dari data-data itu kemudian masuk ke dalam tim kami ya, diolah secara analitis, kemudian itu yang akan digunakan sebagai prediksi. Jadi di tim kami di aset predictive maintenance, dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita compile, kemudian itu dikumpulkan dalam data warehouse dan kemudian dilakukan proses analytics, yang kemudian itu nanti kita review lagi. Jadi kita lihat mana komponen-komponen yang bersifat kritikal, yang perlu penanganan lebih lanjut dengan strategi yang khusus, supaya komponen ini bisa kita perbaiki sebelum dia failure. Bahkan ketika komponen itu mulai bermasalah gitu, jadi dia mungkin masalahnya tidak terlihat secara atau tidak terasa oleh si operator gitu ya dalam mengoperasikannya, tapi kita sudah mendeteksi akan ada masalah ke depannya, itu yang kita prevent di situ sebelum memang benar-benar terjadi masalah. Kemudian juga setelah kita melakukan predictive maintenance, kita juga memperbaiki di sisi work management framework kami gitu ya. Jadi dari sisi maintenance practice, maintenance proses, kita juga melakukan proses digitalisasi. Jadi dari pengambilan data secara telemetri, kemudian kami melakukan predictive maintenance secara proses digital, dan juga kita juga mengubah awalnya yang sebuah maintenance practice yang menggunakan kertas, kita ganti dengan menggunakan tablet, sehingga data yang dikumpulkan pun juga secara digital dan paperless. Jadi harapannya itu bisa mempercepat proses kami dalam melakukan analisis dari workload manajemen di Petrosi. Seperti kita tahu bahwasanya memang di data mining concept ada beberapa siklus yang tetap harus dilakukan gitu ya. Jadi dari business research sampai dengan deployment phase. Dan memang kalau kita lihat saat ini memang di Petrosi kita di tahap melakukan sebuah predictive maintenance. Jadi berdasarkan apa yang kita tahu dan apa yang akan kejadian ke depan, apa yang harus kita lakukan. Jadi decision kami berdasarkan itu. Dan memang jujur memang sejak 2013 pun kita juga sudah sebelum project Minerva ini berjalan, kita juga sudah mengumpulkan beberapa knowledge kami ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian action taken yang dilakukan oleh teman-teman teknisi di site dan juga teman-teman condition monitoring kami di site, apa saja yang dilakukan itu juga tetap kami kumpulkan ya. Jadi sejak 2013 kami melakukan yang kita sebut sebagai post-mortem analysis ya. Jadi komponen yang failure di unit apa gitu ya, misalkan di engine gitu ya, di engine-nya permasalahannya apa, itu sudah kita kumpulkan. Itu yang kemudian menjadi asal mula kenapa kemudian kita bergerak membuat sebuah predictive maintenance. Dan harapan memang ke depan
seperti kita tahu, kita ingin lebih advance lagi ya, naik lagi ke tingkat preskriptif. Jadi tidak lagi prediktif, tapi prescriptive maintenance. Jadi secara sistem kita sudah tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi ada sebuah sistem decision yang akan bersifat secara otomatis seperti itu. Itu adalah apa ya, target kami ke depannya terkait digitalisasi di bidang aset manajemen ini. Ya, jadi kalau saya coba gambarkan ya, Bapak-bapak dan Ibu, ini adalah proses secara umum yang terjadi ya dari bagaimana data itu dikolek, kemudian masuk di data warehouse dan kemudian di analytics di dalam sistem kami sampai dimunculkan dalam sebuah dashboard. Jadi untuk memudahkan dan kita melihat dalam halaman yang sama ya, untuk dari teman-teman baik yang ada di lapangan, di operation, sampai di decision maker gitu ya, itu kita melihat hal yang sama gitu. Makanya kita buat dalam dashboard itu. Jadi di dashboard itu pun kami membagi menjadi 4 klasifikasi kondisi gitu ya, baik dari A itu menjadi normal, B itu adalah caution, C itu adalah critical, dan X itu adalah extreme. Jadi kita membuat dari 4 klasifikasi khusus dari dashboard kami untuk menggambarkan bagaimana kondisi komponen yang kita monitor secara real time. Seperti itu. Jadi seperti kita diketahui kenapa saya sebut sebagai multiple data source, karena memang ketika di equipment atau di mesin itu memang ada beberapa data yang secara reguler itu dilakukan. Jadi seperti saya bilang tadi, itu ada data telemetri, ada elektronik secara telemetri, kemudian ada fluid analysis untuk oil ya, kemudian coolant atau pendingin gitu ya. Jadi oil itu pelumas gitu ya. Itu memang kita lakukan ambil sampel setiap 250, bahkan ada yang juga di 500 jam operasi. Kemudian juga ada data-data yang memang dilakukan secara reguler oleh teman-teman inspektor kami di lapangan ya. Salah satunya biasanya adalah mengukur seberapa banyak dilakukan top up ya, jadi penambahan fluida di beberapa komponen ya. Jadi misalkan kita melihat engine gitu dalam kurun waktu beberapa hari, kenapa dia yang harusnya tidak ada pengisian tapi ternyata harus kita isi oil atau kita tambah lagi pelumasnya. Nah, itu juga jadi catatan kami ya sebagai data source kami untuk melakukan klasifikasi terhadap critical komponen. Seperti itu. Nah, ini adalah way to play yang kami jalankan ya di asset predictive maintenance. Jadi secara umum kita memang ada 3 kaki ya, jadi ada 3 bagian yang ada di dalam sistem kami. Pertama adalah di PDM Business Solution, ini kita bicara mengenai sistem dan application-nya. Jadi bagaimana apply logics dan pengembangan teknologi yang terjadi di mesin atau equipment, apa yang bisa kita develop dari data-data yang ada di mesin, kemudian apakah kita perlu melakukan review ataupun adjust terhadap logic yang sudah kita bangun. Itu ada di PDM Business Solution beserta dengan subject matter expert atau SME kami. Jadi dari library yang sudah kita bangun di 2013, postmortem yang sudah kita lakukan, itu kemudian perlu dilakukan development secara berkala, dan itu yang selalu kita lakukan gitu ya. Untuk apa perlu kita adjust, kemudian apakah ada isu terkait implementasi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di kaki yang lain ya, di PDM Interpreter, ini kita melakukan analisis terhadap critical komponen yang dari dashboard tadi yang sudah saya perlihatkan gitu ya, yang terdiri dari 4 klasifikasi. Itu kemudian kita lihat ya, yang critical dan extreme ini perlu penanganan khusus seperti apa gitu ya. Ataupun kadang beberapa hal ya, sebagai sharing, kadang kita juga ketika menghadapi sebuah catastrophic failure ya, jadi tiba-tiba komponen itu mengalami kerusakan gitu ya, dengan status kondisinya tidak kritikal gitu, itu juga jadi review kami ya, yang kemudian kita masukkan menjadi adjust terhadap logic yang ada di predictive maintenance. Bahkan salah satu success story yang pernah kami lakukan adalah kami pernah mendapatkan ya sebuah komponen gitu statusnya critical dan extreme, tapi secara operation tidak ada masalah gitu, tapi secara data itu
kita lihat ini kayak sepertinya ada masalah gitu ya. Oke, kemudian kita suruh komponennya untuk diinspek lebih dalam gitu ya. Jadi pada saat melakukan service secara reguler, kita bongkar, kemudian oh ternyata memang kita lihat ada komponennya yang mulai chip gitu ya, artinya gearnya tuh chipet gitu ya, jadi terkelupas. Yang itu akhirnya coba kita maintain di situ. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir ini adalah frontliner kami ya. Jadi ini adalah garis terdepan kami dalam predictive maintenance, adalah di sisi teman-teman di PDM execution atau bisa kami sebut sebagai PDM technician ya, teknisi PDM. Ini yang akan melakukan follow up yang setelah kami lakukan review di PDM interpreter, yang kemudian mereka akan follow up untuk touch the iron ya, dengan komponen dan dengan unit untuk dilakukan perbaikan atau adakah temuan yang didapatkan seperti itu. Nah, setelah kita bicara di sisi predictive maintenance, selanjutnya ini kita lanjut ke bicara masalah di, seperti saya bilang tadi, di manajemen scheduling. Jadi kami juga punya konsep digitalisasi di ARMS ya, namanya ARMS. Jadi ini adalah resources kami untuk memanage schedule kami gitu ya. Jadi setelah kami di PDM kita bicara bagaimana kita bisa memprediksi komponen ini akan fail atau tidak, maka di ARMS ini kita memaintain ketika kita sudah mendapatkan sebuah isu gitu ya terhadap dari komponen itu, kapan harus dikerjakan dan bagaimana hasil dari pekerjaan itu gitu. Nah itu masuk di dalam ARMS ini gitu. Jadi dari kita memang secara sistem untuk ERP-nya kita menggunakan SAP. Jadi dari SAP kita create ya work order ya untuk scheduling maupun untuk perbaikan, yang kemudian nanti masuk ke scheduling secara daily basis, itu ada yang nanti masuk di ARMS. Jadi dari ARMS ini kemudian kita akan merekod pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh teman-teman teknisi kami, perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan, dan apakah ada isu ataupun ada follow up yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Itu tercatat di ARMS ini seperti itu. Dan memang ini pengembangannya kita sampai saat ini juga tetap berjalan ya. Salah satu yang perubahan terjadi di ARMS ini adalah bagaimana kita merubah yang awalnya pencatatan dengan menggunakan kertas, dengan order kertas, OEO sheet kami bilang, itu kembali ke kita rubah ke sebuah tab ya, tab digital. Jadi semua proses perekaman data, semua proses pencatatan, semua proses apakah eksekusi sudah dilakukan atau kita pending, itu semua kita lakukan via digital melalui tab. Nah ini adalah salah satu contoh kita untuk memonitor bagaimana manajemen scheduling kami. Jadi kita melihat berapa banyak PO yang atau work order pekerjaan yang kita create dan apakah sudah dikerjakan semua, terus berapa lama pekerjaan yang dilakukan untuk tiap-tiap tas yang sudah kita tetapkan, itu apakah mencapai target atau lebih lama dari target yang sudah kita plankan sebelumnya. Dan seperti kita tahu di awal bahwasanya ada beberapa tantangan tadi ya sebagai bonding platform dari aset manajemen, dan di sini bisa diketahui bahwa dari penerapan digitalisasi yang kami lakukan di aset manajemen, kami melihat dalam 3 hal. Yang pertama kita lihat dari risikonya. Kita tahu bahwasanya tadi tujuan kami adalah bagaimana kami bisa menghindari yang namanya perimeter failure tadi saya bilang ya. Jadi dengan proses digitalisasi, dengan predictive maintenance, kita berharap kita bisa memprevent adanya premature failure yang itu nanti pada akhirnya adalah supaya kita bisa bisa menurunkan cost dari komponen yang kita repair. Kemudian paling penting adalah bagaimana kita bisa menaikkan safety improvement kami gitu ya. Jadi dengan menggunakan digitalisasi di ARMS pun itu kita juga bisa melihat resiko-resiko yang terjadi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko-resiko tinggi.
khususnya ketika kita menangani alat berat. Kemudian juga resiko-resiko kita coba untuk mengeliminasi unscheduled downtime. Jadi harapan kami dengan predictive maintenance, walaupun kita tahu bahwa komponen itu akhirnya kita tidak bisa perbaiki gitu ya, akhirnya oke, dia tidak bisa kita dengan minor repair gitu ya, kita perlu lakukan dengan major repair, tapi kita bisa lakukan itu secara terschedule gitu ya. Jadi kita tidak mengorbankan availability ya, jadi availability dari equipment kita gitu. Jadi kita memang sudah terstruktur dan terschedule untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Dan kemudian juga dengan digitalisasi ini kita bisa menciptakan sebuah value tambahan gitu ya, enabling value creation bagi equipment yang kita lakukan perawatan atau maintenance. Jadi itu adalah sebuah hal yang benefit yang kita lihat dari resiko-resiko yang terjadi di aset manajemen. Kemudian dari sisi performance, ya secara umum tujuan kami memang lain dan tidak bukan ya, itu kita akan meningkatkan improve untuk PA dan MTBS kita, jadi reliability dari equipment dan juga komponen kita gitu ya. Kita pasti tujuannya dan benefit yang didapatkan adalah itu gitu. Dan memang dalam perjalanannya sejak tahun 2019 hingga ke 2021 ya, bahkan di 2020, dan perjalanannya itu kita mendapatkan banyak hal yang sangat baik terhadap PA dan MTBS kita. Di sisi komponen-komponen yang memang kita bisa lakukan predictive maintenance. Kemudian kita juga bisa meningkatkan productivity kita gitu ya, walaupun mungkin bisa dilihat ya di laporan keuangan kami pun di Petrosi ya, sebagai perusahaan terbuka di tahun 2020 memang kita all time high untuk revenue yang kita dapatin, walaupun dengan di saat-saat pandemi, tapi dengan bisa dibilang sebuah digitalisasi tidak hanya dalam bentuk aset manajemen, tapi ini juga jadi sebuah sikap bagi karyawan Petrosi ya, untuk pendekatannya adalah digitalisasi, dan itu yang kami dapatkan di tahun 2020 ketika bisa mendapatkan all time high untuk di financial performance. Dan optimum component life pun ini juga jadi sebuah capaian yang sangat menarik di kami, di mana kami bisa meningkatkan hingga 30-50% dari target awal kami ya, sebagai perusahaan di Petrosi ya, dari awal ketika kita menerapkan Minerva, kemudian kita melakukan pendekatan predictive maintenance, kita bisa mengoptimalkan komponen life hingga 30-50% dari target awal gitu, target sebelum bahkan target sebelum kita menerapkan predictive maintenance. Jadi itu adalah benefit-benefit yang kami dapatkan dari sisi performance. Dan yang terakhir di sisi cost, ya ini seperti kita tahu ya Bapak dan Ibu, UUD ya, kita ujung-ujungnya adalah duit ya, cost. Dan memang secara CPH kita coba melakukan improvement ya terhadap cost per hour, yang awalnya mungkin kita punya budget 1 juta US dollar untuk memperbaiki sebuah engine atau mereplace atau mengganti sebuah engine baru dengan umur 10.000, tapi kemudian kita bisa naikkan itu menjadi 15.000 gitu ya, atau bahkan beberapa bisa capai di 150%-nya. Itu berarti ada CPH yang kita improve di sana. Kemudian financial improvement seperti yang saya bilang di tahun 2020 kita mencapai all time high untuk financial performance ya secara perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memprediksi budget yang akan kita keluarkan. Jadi itu adalah benefit yang kita dapatkan ya dengan menggunakan digitalisasi, khususnya di aset manajemen, baik dari sisi predictive maintenance maupun di tadi ARMS atau di maintenance schedule, seperti itu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sharing ya terkait digital maintenance transformation yang kami lakukan di PT Petrosi, atau biasa kita sebut sebagai Project Minerva. Harapannya ini bisa memberikan sebuah tambahan informasi, mungkin juga tambahan wawasan buat Bapak-Bapak dan Ibu mengenai apa yang sudah kami lakukan di bidang kontraktor tambang dan juga di construction dan engineering ya, terkait digitalisasi yang kami terapkan.
dalam wabil khusus di sisi aset manajemen atau kalau dibilang di bidang perawatan equipment seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi, mungkin lanjut ada pertanyaan atau sesi tanya jawab yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi Yuda yang sudah menyampaikan paparannya yang terkait dengan digital maintenance transformation, khususnya di Petrosi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, tanya jawab. Saya bacakan yang ada di chat. Silakan yang akan bertanya ditulis di chat box ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang muncul ya. Ini pertanyaan walaupun 2 tapi ini 7 ini dari Pak Dasri. Ini ada 5 pertanyaan. Kemudian Pak Nirvana Banu Yogaswara ini 2. Yang lainnya ditunggu. Pertanyaan yang dari Pak Dasri ya, saya bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama, kendala seperti apa yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi apabila terjadi data error? Silakan Pak. Ya, baik Pak Edi, terima kasih. Dari Pak Dasri ya, baik. Kendala seperti apa yang sering terjadi dalam menggunakan aplikasi apabila terjadi data error? Baik. Ya, data error ini sudah jadi bagian Pak ya sehari-hari. Jadi memang seperti kita tahu Pak ya bahwa dalam proses data mining maupun predictive analytics 80% yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meng-cleansing ya dalam proses pre-processing data itu data cleansing. Dan memang saat ini pun secara jujur kami juga mengalami beberapa kendala ya, beberapa tantangan ya. Salah satunya adalah dari salah satu perubahan yang terjadi di sisi vendor kami dalam menggunakan fleet analysis. Jadi kita ada perubahan, akhirnya data itu tidak bisa diolah di dalam predictive analytics kami gitu. Tapi dari sisi PDM tetap harus berjalan gitu. Dan apa yang kita lakukan, memang kami dari sisi dashboard itu kita tetap ada validasi pada sih. Jadi kita lihat validasi apakah datanya update atau tidak gitu ya. Ketika data itu tidak update, yang harusnya kami melakukan sebuah analisis multivariate data analisis, akhirnya kita kembali ke univariate atau bivariate. Jadi kita berdasarkan satu data ataupun 2 data gitu untuk menganalisis status komponen ini gitu ya. Jadi kita kembali ke situ Pak. Jadi ketika ada data error, yang kita lakukan adalah kita kembali ke plan awal ya, bagaimana sebelum ada analisis secara menyeluruh. Jadi kita melakukan analisis secara parsial pada sih. Jadi itu yang kami lakukan. Itu kalau dalam sisi mungkin maksudnya seperti itu ya Pak Das ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang jelas ya terkait data error. Saya gambarkan seperti itu. Dan memang kalaupun ada data error yang daily yang kami lakukan adalah kami lakukan tadi Pak validasi dari sisi 2 hal. Yang pertama tadi saya bilang kami hanya untuk ke teman-teman di teknisi kami melakukan yang awalnya multiple data analisis ya, jadi multivariate data analisis, tapi kemudian kita kembali ke univariate atau bivariate. Tapi dari sisi sistem kemudian kami melakukan feedback ke teman-teman khususnya di PDM bisnis dan sistem mengenai dan di subject matter expert kami apa yang terjadi gitu ya. Ini ada error di sini, ada error di sini yang kemudian nanti akan di follow up secara detail. Oke, ini ada error di sini yang kemudian nanti di secara proses itu akan di-run ulang analisisnya yang nanti kemudian akan diupdate kembali di dashboard kami. Oke, seperti itu Pak Dasri, Pak Edi. Baik. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam penggunaan database, skema proses awalnya seperti apa, Pak? Oke. Ya, memang kalau di awal sebenarnya sebelum kita bergerak ke digitalisasi, sebenarnya di Petrosi kami sudah memiliki beberapa database sendiri-sendiri ya, Pak. Jadi, tapi itu berdiri secara independen. Jadi di tiap set itu memang ada yang menggunakan Microsoft Access gitu ya untuk merekod beberapa data gitu ya, misalkan data inspeksi gitu ya, yang saya bilang tadi misalkan tiap di
servis di tiap 500 jam operasi, biasanya kami di beberapa komponen itu kita ngecek filter dan screen gitu ya. Jadi screen itu semacam penangkap apakah di dalam aliran oli atau pelumasan itu terdapat sebuah partikel yang cukup besar gitu ya, yang bisa terlihat oleh mata. Nah, itu yang awalnya berdiri sendiri-sendiri Pak di tiap set ya, itu menggunakan Access, yang kemudian sekarang itu kami compile bersama di database yang kami sudah di data warehouse yang ada di Jakarta gitu Pak. Jadi yang awalnya itu database independen di tiap set, yang kemudian kita larikan ke Jakarta untuk dijadikan satu gitu Pak. Ada seperti itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3. Tool apa yang digunakan untuk menangkal terjadinya spam dalam mengintegrasi big data? Baik. Kalau tool yang digunakan ya, pada sih saya jujur tidak terlalu secara spesifik Pak ya untuk data terjadi spam gitu ya, maksudnya. Ini maksudnya yang terjadi spam dalam integrasi big data ini saya tidak tahu secara detail Pak, tapi memang selama ini kalau untuk data yang ada di sistem kami memang semua dari internal ya Pak Dasri. Jadi kita tidak banyak menggunakan vendor secara eksternal ya untuk penyimpanan cloud itu ya. Ya mungkin maksudnya seperti itu. Jadi tidak banyak situ Pak. Kita memang menggunakan secara internal, walaupun ada vendor itu pun juga masih dalam lingkup Indica Energy Pak Dasri. Jadi saya tidak terlalu paham untuk tool spamnya, tapi memang kalau bisa dibilang untuk semua infrastruktur itu semua adalah di dalam Indica Energy Group. Begitu Pak Dasri. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 4. Aplikasi yang digunakan apa lisensi atau free saat penyediaan softwarenya? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini Pak sebenarnya. Jadi Pak Dasri, Pak Edi, untuk pengembangan dashboard memang kami web yang kita develop sendiri. Jadi pada saat ini kami memang masih menggunakan web base yang memang didevelop oleh pada saat itu salah satu vendor kami ya, bekerja sama dengan kami Petrosi itu mendevelop web sendiri Pak. Tapi kemudian untuk tool yang dilakukan untuk melakukan analytics itu kita menggunakan free Pak ya. Jadi kami berbasis Python untuk melakukan analisis itu. Kemudian untuk ETL job-nya itu untuk yang extract, transform, and load tool-nya itu kita menggunakan free juga Pak ya. Jadi bahkan juga untuk pengelola database juga kami menggunakan SQL ya untuk pengelolaannya. Jadi kalau dibilang free, insya Allah free Pak ya. Karena mungkin kalau yang saya ya kalau maksudnya itu Pak free seperti itu Pak. Baik, berikutnya nomor 5. Apakah Petrosi menggunakan juga tool seperti IoT atau software lainnya untuk proses aset manajemen? Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi Pak Dasri, untuk tool IoT yang saya tadi bilang untuk telemetri kita memang menggunakan salah satu vendor kami ya, itu menggunakan Hexagon itu ya, salah satu yang kami gunakan untuk IoT-nya sistem itu, dan dikombinasikan dengan tadi beberapa tool yang memang kita develop secara perusahaan sendiri gitu ya, tadi baik di web dashboard, kemudian juga kita menggunakan SAP, bahkan saat ini juga kita masih melakukan beberapa pengembangan ya dengan tim SAP untuk project predictive maintenance ke depan. Seperti itu, Pak Dasri, Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Nirvana Banu Yogaswara. Selamat sore Pak Andi, sebelumnya terima kasih atas informasinya terkait penerapan digitalisasi pada bidang preventif maupun predictive maintenance. Sangat menarik. Mohon izin untuk bertanya. Pertama, pada saat transisi sebelum dan sesudah digitalisasi ini, kesulitan-kesulitan apa yang terjadi saat ini dan bagaimana keefektifan aplikasi ini terhadap keseluruhan pekerja? Apakah sekarang sudah dapat diterapkan secara menyeluruh? Ya,
Baik, terima kasih Pak Edi. Ini Pak Nirvana Banu ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik ini Pak. Ya, jadi kita tahu Pak ya, kalau dalam transformasi digital yang awalnya kita bergerak di non digital gitu ya, artinya kita masih manual dan urusan catatan bahkan perekaman data, memang banyak tantangan yang terjadi ya. Makanya di salah satu video yang tadi saya tampilkan, memang penerapan pertama kita lakukan adalah pilot project khusus di Tabang ya, di Setabang gitu ya. Dan yang terjadi memang awalnya banyak penentangan Pak. Jadi banyak orang yang menolak, buat apa sih ini pakai tab segala gitu ya. Buat apa sih pakai tambahan-tambahan pekerjaan gitu. Yang kemarin-kemarin aja sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan itu yang sering terjadi gitu ya. Dan bahkan sampai saat ini pun sebenarnya ada beberapa hal yang ketika kita rubah ke digital pun banyak orang yang juga merasa buat apa sih, nggak perlu kayaknya gitu, seperti itu Pak. Tapi kesulitan tantangan yang sering kami hadapi yaitu Pak, jadi bagaimana kita memahamkan bahwa digitalisasi ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita lepaskan. Digitalisasi ini adalah sebuah hal yang kita tidak bisa acukan gitu ya, karena mau nggak mau kita tidak bisa singkirkan gitu ya, karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan itu gitu ya. Sebagai contoh ya, bagaimana orang zaman dulu paling punya handphone Nokia cukup ya, tapi sekarang sepertinya dengan adanya WhatsApp, dengan adanya beberapa sosial media, itu adalah hal-hal yang sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Seperti itu. Terus keefektifan apps ini terhadap seluruh pekerjaan ini selalu kita ukur Pak ya. Jadi dalam beberapa minggu selalu kita ukur bagaimana efektif dan akurasi dari penggunaan aplikasi ini, apakah semakin baik atau tidak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini rata-rata efektivitas dari kami itu di kisaran 80-90% Pak untuk penggunaan aplikasi ini. Bahkan untuk di predictive maintenance. Baik. Pertanyaan nomor 2, sejauh ini bagaimana persiapan dari Petrusi terhadap cybercrime? Sebagaimana kita ketahui itu sekarang semua tersimpan pada big data. Ya, jadi kalau ini pertanyaan yang memang jadi concern juga kita semua ya di Petrosi dalam menghadapi digitalisasi nih. Jadi cybercrime sendiri ini sebenarnya kunci utamanya adalah kepada diri kita sendiri ya, Bapak. Kita sebagai pengguna digital ya, alat digital, kita adalah defense pertama. Jadi Petrosi secara reguler kita yang pertama itu melakukan awareness dan training ya terhadap cyber security ya. Jadi bagaimana cyber breach, bahkan kita itu saya juga kemarin juga baru selesai ya menjalankan awareness ya selama dengan 13 modul yang sudah disiapkan memang dari tim digital gitu ya, tim ICT juga. Dan bahkan kita di Petrosi bahkan kemarin sempat melakukan sebagai trial gitu ya. Jadi dari tim ICT kami gitu ya, dari tim IT kami itu melakukan pengirim sebuah email spam palsu gitu ya. Jadi sebenarnya mencoba untuk bagaimana awareness dari karyawan di Petrosi terhadap adanya kejahatan crime gitu ya. Jadi kejahatan cyber itu gitu. Itu sih Pak. Jadi kami melakukan awareness terhadap personal karena memang kunci utama dalam menghadapi cyber security adalah orang sebagai pengguna gadget itu. Seperti itu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Pada Petrusi big datanya pakai cloud atau server sendiri? Kalau cloud seperti apa nama company-nya? Kalau pakai server sendiri berapa besar servernya dan apa mereknya? Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, jadi kalau pertanyaan merek dan besar, mohon maaf Pak, saya juga tidak tahu detailnya, tapi memang untuk pengelola data warehouse ini kami serahkan juga ke anak perusahaan dari Indika Pak ya, salah yang disebut sebagai Sapiens Teknologi Indonesia. Kami bekerja sama dengan XTI itu untuk mengembangkan ini digitalisasi yang dilakukan di Petrosi. Seperti itu. Ferry.
Edi. Berikutnya pertanyaan dari Pak Arjuna Sriwijaya. Pada slide nomor 18 terdapat diagram untuk menunjukkan faktor-faktor dari risk, cost, dan performance. Apakah digitalisasi dan artificial intelligence dapat atau sudah dikembangkan oleh Petrusi untuk mencari korelasi kualitatif atau korelasi kuantitatif dari ketiga unsur besar tersebut, risk, cost, dan performance? Oke. Ya, baik Pak Arjuna, ini pertanyaan yang menarik ini ya, salah satu yang menarik juga. Jadi kalau dalam digitalisasi kami memang Minerva dibangun berdasarkan dari digitalisasi yang kami lakukan di mining Pak ya. Awalnya mining, kemudian kita berambah ke aset, dan bahkan sekarang mulai merambah ke sisi engineering and construction. Dan memang kalau dari sisi sampai mengukur risk management, secara digitalisasi itu memang ada bidang departemen lain Pak ya yang dilakukan, tapi kalau dari sisi aset manajemen kami memang secara digital sudah sampai di tahap predictive maintenance dan mencoba untuk melihat benefit-benefit itu secara independen. Jadi kami belum saat ini masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya, untuk sampai melihat korelasi-korelasi yang terjadi dari tiap parameter tadi yang disebut, jadi risk, cost, dan performance. Itu sih Pak. Jadi kami belum, kalau dibicara secara kualitatif dan kuantitatif, jujur itu belum sampai di milestone kami saat ini, karena kami baru mulai di 2018 Pak, dan memang kami melakukannya secara bertahap gitu sih Pak Arjuna dan Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rio ya. Ini ada 4 pertanyaan, saya bacakan satu persatu. Pertanyaan nomor 1, pada heavy equipment Pak, seperti dump truck, machinery diagnostic for rotating equipment seperti FFT atau spectrum vibration analysis, torsional and rotational vibration analysis, critical speed measurement, torque analysis, orbit analysis, dan lain-lain, atau seperti modul TMR, apakah sudah diintegrasikan dengan IoT atau belum? Jika belum, adakah rencana? Nah, ini mungkin nanti pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin yang pertama dulu. Baik. Terima kasih Pak Rio atas pertanyaannya. Jadi kalau di kami memang kami baru membagi untuk predictive maintenance terhadap 15 model Pak ya. Jadi dump truck-nya pun kami menggunakan yang skala yang 100 ton Pak. Jadi dump truck yang 100 ton. Jadi dari equipment itu sebenarnya data-data yang bisa diambil adalah secara umum. Kalau secara elektronik Pak ya, data-data secara elektronik yang terukur adalah pressure ya. Pressure ini bisa dibilang misalkan boost pressure, kemudian juga exhaust temperatur, kemudian ada dari sampai dari tiap-tiap model atau produk biasanya memang punya warning yang berbeda-beda gitu ya. Entah itu dia bisa berbeda-beda bahasanya, tapi secara umum sama. Jadi mengukur ketinggian oli, kemudian mengukur temperatur kerja mesin yang dilihat dari pendinginnya seperti apa gitu. Itu yang terukur Pak ya. Dan itu data itu yang tadi saya bilang yang biasanya dilakukan download secara manual, itu yang kemudian kita lakukan telemetri dengan menggunakan sistem dari vendor kami yang di Hexagon itu, yang kemudian nanti secara real time akan masuk ke data warehouse yang sudah kita bangun di Jakarta gitu. Seperti itu Pak Rio ya. Baik, pertanyaan nomor 2, jika belum tadi, adakah rencana di Petrusi yang digunakan EAM, Enterprise Asset Management, atau masih CMMS, platform apa atau software apa yang digunakan? Ya, kami menggunakan SAP Pak untuk mengelola semua sistem kami untuk ERP sistemnya. Jadi kita menggunakan SAP untuk pengelolaan dari workload manajemen kami, kemudian juga untuk planning dan scheduling kami semua berbasis menggunakan SAP. Baik, berikutnya nomor 3, apa berkenan sharing mengenai komponen live pada long lead items terkait strategi pengadaan agar tercapainya efektif cost-nya?
Apakah sharing mengenai komponen live? Komponen live ini Oke. pengalaman di Petrusi tentang komponen live pada long lead Lead item. Oke. Baik, ini sharing seperti apa nih maksudnya? Mungkin ada apa kalau misalnya tentang komponen-komponen yang kalau order lama itu Oke. jadi, Ya Pak, seperti saya bilang tadi di awal bahwasanya memang kita berharap ya di sini untuk mencapai optimum dari sebuah komponen gitu Pak, dan memang selepas itu memang kita punya target ya, target ketika komponen sudah berumur sekian persen maka harus ada dilakukan perencanaan ya atau budgeting, bahasanya bukan budgeting, mungkin perencanaan pengadaan pengkomponen pengganti sebelum dia fail gitu. Jadi kenapa bergeraknya di situ Pak? Jadi predictive maintenance itu kita melihat apakah komponen ini bisa kita perbaiki untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, atau komponen ini harus kita ganti karena kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Setelah kita melakukan plan A, B, C dan seterusnya sampai Z gitu ya. Dan itu sih yang kami lakukan sebenarnya Pak selama ini. Jadi bisa jadi ketika kita lakukan beberapa obat gitu ya. Jadi misalkan kita kasih resep A, oke, dia masih bermasalah tapi masalahnya ganti, itu bisa saja. Kita kasih resep A ternyata dia tidak menyelesaikan masalah gitu ya, tetap statusnya critical, tetap ada masalah misalkan kenapa harus olinya bertambah gitu ya. Ada suatu kasus ya yang kami dapatkan. Jadi engine kami itu selalu jadi di satu model dan di suatu unit ya, saya bilang mungkin truk A gitu ya, itu tiap beberapa waktu selalu di top up ya. Jadi kita cek ketinggian pelumas ya olinya, ternyata selalu kurang, kemudian ditambah. Resep kami mungkin secara umum kita cek ya, ada kebocoran atau tidak, ternyata tidak ada. Ternyata besoknya masih bermasalah lagi gitu ya. Kemudian kita cek macam-macam, ternyata tidak ada masalah sebenarnya di komponen engine-nya. Ternyata ada kebocoran oli dengan kompartemen lain. Nah, itu hal-hal seperti itu sih Pak yang kami lakukan. baik. Nomor 4, apakah ada rencana mendigital twin scan seluruh aset fisik dari Petrusi baik heavy equipment, facilities, utilities dan lain-lain? Baik, sampai saat ini memang kami sudah punya beberapa rencana Pak untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kami membagi komponen kami itu menjadi dua sub family yang cukup besar ya. Yang pertama adalah P1 yang kami sebut P1, yang kedua kami sebut sebagai P2. Jadi P1 memang ini yang sudah berjalan untuk predictive maintenance-nya yang dengan menggunakan dashboard yang tadi sudah saya sharing ya di awal. Yang kemudian untuk yang aset-aset fisik untuk fasilitas dan utilities yang kami sebut sebagai P2 ini sedang dalam tahap pengembangan Pak. Kami dengan pendekatan yang sebanding kami coba bikin predictive maintenance untuk komponen-komponen tersebut. Sampai saat ini masih proses pengembangan Pak di Petrusi. Seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Hendro Kristanto. Dengan perubahan digitalisasi, apakah ada perubahan dalam kebutuhan pekerja? Apakah ada pengurangan? Jika ada, berapa persen pengurangannya dan diperdayakan pada bidang kegiatan apa? Apakah digitalisasi sudah melibatkan perempuan? Ini mendukung SDG. SDG, oke. Sustainable Development Goal. Oke. Baik, kalau dari sisi pekerja paling banyak terjadi adalah perubahan Pak. Jadi revolusi industri kalau secara pribadi memang ada shifting yang terjadi gitu ya. Jadi awalnya tidak ada gitu ya, pekerjaan itu tidak ada kemudian menjadi ada gitu. Jadi yaitu saya bilang predictive maintenance itu pertama tidak ada nih di Petrusi. Kemudian muncullah predictive maintenance yang kemudian itu merombak semua strategi kami untuk di condition monitoring ya, kami sebut sebagai untuk analisis kesehatan komponen ya, kami sebut sebagai condition monitoring, yaitu yang akan merubah semua Pak. Jadi kita tidak ada lagi condition monitoring tapi kemudian kita rubah semua menjadi predictive maintenance. Jadi tim yang awalnya pendekatannya univariate atau mungkin bivariate data analysis kemudian kita rubah semua menjadi multivariate data analysis. Kemudian apakah ada pengurangan?
Jika ada berapa persen pengurangannya gitu ya. Kalau jumlah persentase mohon maaf Pak, saya tidak tahu detail ya secara umum nilai besaran pengurangannya gitu Pak ya. Tapi sepemahaman saya sampai sekarang itu kita yang terjadi adalah perubahan pola kerja gitu, dan bahkan yang saya bilang tadi yang awalnya mungkin bergerak secara planning ataupun condition monitoring secara konvensional atau cara lama, kemudian kita rubah semua ke sistem digitalisasi. Kalau di saya secara pribadi di tim adalah di predictive maintenance. Kemudian apakah digitalisasi sudah melibatkan perempuan? Oh iya Pak, Petrosi merupakan salah satu kontraktor tambang yang memiliki operator wanita sebagai operator alat berat Pak. Nah itu biasanya jarang tuh Pak. Biasa. Ya, jadi kami di Petrosi ini punya beberapa wanita ya yang menjadi operator alat berat itu Pak. Bahkan di sisi trainer pun, trainer untuk mengoperasikan alat berat itu ada juga perempuan Pak. Jadi kami juga alhamdulillah sudah menerapkan rasio perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan kami. Seperti itu Pak Edi, Pak Indro. Berikutnya dari Pak Firman Maulana, Irawan, Akam. Bagaimana cara mengolah data parsial terhadap CMEBM, Condition Material Based Maintenance? Atau ada cara yang lebih efisien, tidak mengulang dari awal? Oke, baik ya. Kalau Condition Material Based Maintenance, baik. Kalau di sebelumnya memang di Condition Monitoring awalnya memang kita melihat data itu secara parsial, Pak. Jadi kita lihat, oke, data ini tren kausannya dari fluid analysis seperti apa, data elektriknya seperti apa ya. Kemudian dengan predictive maintenance kita coba lihat historinya secara detail Pak ya. Jadi data itu kita lihat historinya dari awal ya, dari 2 tahun ke belakang kita lihat trennya kemudian seperti apa, dan itu yang kemudian kita adjust di logic yang kami kembangkan di predictive maintenance. Seperti itu Pak. Kalau dibilang atau ada cara yang lebih lebih efisien dan tidak mengulang dari awal, saya rasa dengan menggunakan predictive maintenance ini sih Pak, jadi bagian kita untuk memaintain itu gitu. Dan kita tidak bisa menafikan Pak ya, jadi memang kalau di alat berat ya yang memang lebih dinamis ya Pak, jadi lebih dinamis dan bahkan faktor-faktor eksternal ini sangat berpengaruh ya. Jadi faktor dari operator, faktor dari kondisi material, dari penambangan pun juga akan berpengaruh sebenarnya terhadap bagaimana performance dan operation dari alat berat tersebut gitu. Dan kami rasa dengan menggunakan predictive maintenance saat ini adalah cara yang paling tepat ya, paling tepat dan paling baik yang saat ini kami temukan untuk bisa melakukan condition monitoring. Kami tidak menyebutkan sebagai condition monitoring, tapi lebih ke predictive maintenance untuk penyihatan alat berat. Seperti itu Pak Firman. Baik. Bisa menjawab. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rehan Suryanza. Izin bertanya, untuk penerapan digitalisasi ini selain untuk preventive maintenance, bagaimana dampaknya untuk corrective maintenance yang membutuhkan respon cepat? Apakah dalam aktualnya mempercepat proses penyelesaian masalah? Kira-kira seberapa besar efektivitasnya? Oke, baik. Jadi kalau di prediktif kita tidak lagi bicara prevent Pak ya. Kalau prevent memang kita mencoba untuk masalah itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau di prediktif ini lebih advance lagi, kita melihat apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi pola pikirnya itu, apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kalau corrective maintenance, maka ini kan dia lebih rendah lagi ya Pak dari prevent. Jadi kalau bahasa kami itu jadi firefighting maintenance, jadi wah begitu rusak langsung wah diperbaiki cepat-cepat. Oh ketika rusak ini kemudian cepat-cepat diperbaikin gitu. Itu yang tidak kita lakukan gitu. Dan kalau dibilang efektivitasnya, kami mengukur dari seberapa optimum akhirnya kita bisa memperpanjang umur komponen gitu. Dan secara umur kami bisa memperpanjang 30% sampai 50% dari target 100% kami gitu. Jadi ya bisa dibilang advance di 130 sampai 150%. Seperti itu Pak Edi, Pak Arya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agung Supriyanto. Izin bertanya Mas Andi, apakah saat ini sudah diukur
value creation dengan adanya digitalisasi tersebut? Misalnya dapat menghemat sekian juta dolar, mengingat investasi tersebut tidaklah murah. Ya, kalau secara value creation ada tim sendiri Pak ya yang mengukur itu gitu ya. Jadi ada tim cost control kami yang melakukan ukuran itu di bidang aset. Tapi kalau di sisi kami ya, di sisi secara umum di corporate ya, Bapak bisa lihat ya di laporan keuangan tadi saya sempat singgung bahwasanya di tahun 2020 kita mencapai all time high financial performance kami ya sebagai perusahaan gitu ya. Itu bahkan kenapa disebut all time high ya. Itu tertinggi Pak selama perusahaan ini tercatat di bahkan sejak berdiri kalau nggak salah itu dipaparkan seperti itu Pak. Nah itu sih yang menjadi salah satu nilai plus yang kami dapatkan ya ketika kita melakukan digitalisasi dalam bidang predictive maintenance ini. Seperti itu Pak Edi, Pak Agung. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tandi. Sejauh ini di site tambang kita ada berapa jumlah device IoT yang aktif dan terintegrasi dengan sistem monitoring milik Petrosi? Standar apa yang digunakan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan akurasinya? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi sampai saat ini kami secara full ya Pak, ada kalau untuk IoT ya secara telemetri ini kami menaruhnya di beberapa unit model ya di beberapa proyek kami ya. Sebagian besar tahun ini tuh proyek besar kami yang sudah berjalan Pak ya. Ini belum yang akan berjalan ya. Kayak yang sudah berjalan itu ada sekitar 4 ya. Kalau yang full IoT itu ada di sekitar 2 proyek tambang kami Pak. Dan terintegrasi ya itu terintegrasi Pak dengan sistem monitoring kami di yang saya bilang di asset predictive maintenance yang kemudian kami juga kelola ya di Power BI sebagai data report visualization kami serta untuk standar apa yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dan akurasinya untuk ini sebenarnya Pak untuk data telemetri memang kami itu dilakukan di PDM bisnis dan sistem Pak ya. Jadi alat ukuran di sana. Dan memang saya tidak terlalu banyak interaksi untuk yang di sisi telemetrinya, tapi sampai saat ini memang belum ada kendala yang begitu signifikan Pak ya terkait telemetri yang kami lakukan sampai saat ini sih. Seperti itu Pak Andi, Pak Edi. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Joni Hamonangan. Seberapa jauh penggunaan digitalisasi berpengaruh pada pengurangan SDM di Petrosi ya. Kalau pengurangan saya tidak bisa jawab Pak ya karena itu di ranahnya di human capital ya. Tapi kalau yang saya pahami di aset manajemen, ya saya bilang tadi di awal kita ada perubahan Pak. Jadi perubahan sistem kerja gitu ya, yang awalnya ini tidak ada predictive maintenance, kemudian ada predictive maintenance yang dulunya ada tim condition monitoring yang kemudian berubah sifatnya menjadi predictive maintenance. Lebih ke sisi itu sih Pak kalau yang saya pahami di aset manajemen. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yasir Al-Sada. Pertanyaan pertama, untuk aplikasi ini kenapa belum pendekatan ke mobile base ya Pak? Dan bagaimana bentuk komunikasi antara manajemen ke inspektor di lapangan dengan penggunaan aplikasi ini? Baik ya, untuk mobile kita sedang berjalan Pak ya. Jadi sampai saat ini memang yang saya tadi sebut ya, kita mobile masih di ARMS yang tadi bilang manajemen untuk schedule, proses, maintenance, practice. Kemudian kita untuk rekod sistem inspeksi secara berkala ya. Jadi yang saya bilang tadi kayak top up itu jadi menambahkan pelumas ataupun cairan pendingin di alat berat ya. Itu kita coba pendekatan dengan menggunakan tab juga ya. Jadi satu tab untuk beberapa aplikasi ini masih berjalan ya.
Pak Yaser, Pak Edi yang kami lakukan dan Bapak-bapak dan Ibu semua ini masih proses yang berjalan di kami. Kemudian bagaimana bentuk komunikasi antara manajemen ke inspektor di lapangan. Ya, kami reguler masih melakukan review dengan teman-teman di set dan juga Bapak-bapak di taraf manajemen untuk di asset manajemen. Jadi memang secara berkala di situ, dan kita memang secara summary-nya untuk semua laporan memang kita kembangkan di tool visualisasi kami dengan menggunakan Power BI. Seperti itu, Pak, sampai saat ini. Baik, pertanyaan berikutnya nomor 2. Untuk sensor yang dipakai, apakah wireless atau kabel? Kalau wireless, bagaimana mendapatkan sinyal untuk transmisi data yang ada di tempat remote? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Ini mungkin sensor adalah sistem telemetri kami ya. Jadi sistem telemetri kami ya seperti kita tahu ya, di penambangan itu ada di remote area yang bahkan sinyal pun kita nggak dapat gitu ya, sinyal handphone gitu ya, sinyal data. Jadi kita membangun infrastruktur khusus, Pak, untuk melakukan project Minerva ini gitu ya. Jadi kalau tambang yang menggunakan digitalisasi yang seperti dilihat ya Bapak tadi di video, ada orang yang monitor proses penambangan secara operasi, itu kita membangun infrastruktur di sana khusus, dan itu kita semua ikut di situ Pak ya, sistem datanya, jadi dengan satelit base. Kemudian untuk yang model tadi saya mobile itu memang kita sudah develop sebuah aplikasi yang walaupun tidak mendapatkan sebuah sinyal data, itu masih bisa merekam secara internal di device yang kemudian nanti ketika mendapatkan sinyal data yang kemudian diupload ke database kami. Seperti itu, Pak Edi, Pak Yaser. Berikutnya dari Pak Joni Hamunangan. Apakah ada bagian R&D di Petrosi guna meningkatkan proses digitalisasi di masa mendatang? Karena TIK berkembang terus. Apakah juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangannya? Baik, terima kasih Pak Joni. Ya, untuk R&D kami ada beberapa departemen Pak ya yang bergerak di bidang continuous improvement. Sampai saat ini pun memang predictive maintenance kita masih koordinasi dan juga masih melakukan kolaborasi dengan tim continuous improvement yang memang menjadi ranah ya untuk digitalisasi ini Pak. Jadi kita ada di continuous improvement dan juga ada kolaborasi dengan transformation office yang ada di Petrosi yang memang kalau transformasi office ini dia lebih menyeluruh Pak ya, lebih menyeluruh untuk ke seluruh sisi Petrosi untuk improvement, sedangkan di improvement ini dan bisnis sistem ini lebih ke aset, jadi kita departemennya di situ. Kemudian apakah juga ada kerjasama dengan Oke, selama ini kami baru melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas, belum pernah sih kita melakukan, bukan kolaborasi, lebih ke penjajakan ya, untuk bagaimana kita melakukan data acquisition dari beberapa parameter data kami yang di telemetri dan di sensor di equipment. Salah satunya itu dengan data science, komunitas data science Indonesia. Itu sih Pak, kalau sampai ke perguruan tinggi sampai saat ini saya belum ada update untuk sampai di kampus. Tapi kalau memang mau dan mencoba untuk mempelajari apa yang dilakukan, ya itu bisa langsung menghubungi ke Petrosi ya, utamanya bisa lewat mungkin ke Human Capital ataupun ke tim continuous improvement kami. Seperti itu Pak Edi, Pak Joni. Terima kasih informasinya, Baik, Pak Andi nih ya. Saya dari perguruan tinggi kan, kalau ada peluang ini bisa dicari-cari nanti. Baik Pak. Baik, berikutnya dari Pak Agung Supriyanto lagi. Apakah ada potensi digitalisasi Petrosi ini diaplikasikan ke perusahaan lain atau dijual sehingga ada bisnis digital mining di luar core bisnisnya? Wah, baik. Wah ini Pak Edi ya, kalau pertanyaannya Bapak ini luar biasa nih, saya tadi baca ini. Ya pertanyaan yang luar biasa sekali nih. Kayaknya bertanya tentang apa ya? Kayaknya ada yang mau melihat ini Petrosi seperti apa ke depannya. Tapi terima kasih Pak atas beberapa pertanyaan yang sangat baik sekali nih ya. Dan salah satunya Pak Agung ya. Jadi memang kalau bisa dilihat ya mungkin di
Presiden Direktur kami Pak Indra Jaya ya, atau bisa kami sebut Pak Bobot. Memang di Petrosi kita punya 3D Pak ya, diversification, digitalization, and decarbonization sebagai target besar dari perusahaan. Dan memang ada beberapa diversification ya yang memang mau kita terapin. Dan kalau ranahnya apa yang mau dijual itu ranahnya top tier manajemen kami ya. Tapi secara umum sampai saat ini memang kami seperti saya bilang tadi untuk digitalisasi masih di lingkup komponen-komponen yang memang menjadi bagian di Petrosi gitu Pak. Dan memang tidak menutup kemungkinan sih nanti ke depannya mungkin akan ada kerjasama gitu ya dengan perusahaan lain atau mungkin melakukan proyek-proyek yang berbeda gitu si Pak Agung, Pak Edi. Tapi kalau dari sisi apa yang akan dijual, saya mohon maaf itu saya tidak terlalu paham. Tapi yang pasti memang ada beberapa proyek-proyek diversifikasi yang memang mau dijalankan secara corporate. Seperti itu, Pak Edi, Pak Agung. Berikutnya dari Pak Ferry. Pak Andi, mengingat sudah banyak software aplikasi yang dipakai di Petrosi, apakah tetap masih ada saja yang debug, develop kasus-kasus tertentu atau analisa kasus tertentu dengan Python? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, debug. Ya, debug and develop tetap ada Pak dalam proses daily analysis kami ya. Bahkan kadang pasti ada sesuatu yang mungkin yang seperti saya bilang tadi ada perubahan ya dari sisi contoh yang saya bilang dari vendor fluid analysis kami ada perubahan, kemudian data itu tidak update, itu yang tantangan yang sekarang yang saat ini kami hadapi. Dan memang alhamdulillah sih sebenarnya memang kita develop sebelumnya ini adalah dengan menggunakan salah satu konsultan McKinsey ya untuk pengembangan prediktif ini yang akhirnya muncul dan beberapa framework yang sudah kita bangun gitu sih Pak. Jadi dan itu yang sudah kita tentukan ya. Jadi kita melakukan filter apakah ketika ada perubahan-perubahan dari sisi resource data atau data raw-nya seperti apa, itu nanti akan memang ada muncul warning yang terjadi di sisi analisis. Kemudian analisis kasus tentu dengan menggunakan Python. Kalau yang di sini sih kalau mungkin analisis tertentu di tim kami memang ada beberapa ya Pak yang analisisnya saya pun kadang secara pribadi menggunakan tidak Python tapi menggunakan R untuk melakukan beberapa analisis di luar dari misalnya kita ingin menganalisis lebih dalam ya atau deep dive terhadap beberapa kasus failure komponen misalnya, itu biasanya kami menggunakan beberapa tool lain seperti itu Pak Edi, Pak Ferry. Baik, di chatbox sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada tadi 3 sekarang tinggal 2 ini yang mengangkat tangan. Apakah ada yang mau disampaikan Pak Putra atau Pak Arif Sawaladi? Silakan. Atau yang lain mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan. Prof. Edi, izin mau sharing Pak, karena ya, kayaknya ini nih sama-sama tantangannya di dunia transformasi digital ya. Saya sebenarnya juga izin sharing ya Pak Edi, Profesor Edi dan Pak Andi ya. Jadi kita sama nih di digital transformasi ini tantangannya sama. Buat apa sih gitu digitalkan gitu ya? Karena apa manfaatnya? Cost-nya tinggi gitu. Terkadang hal-hal yang nggak diketahui gitu based on experience itu kadang nggak bisa ternotis gitu. Seperti satu aja contoh gitu, misalkan kita kehilangan rekan kerja ya, dalam arti nauzubillah dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau dia resign gitu. Nah, data-data repository, data aset maintenance-nya itu kan ada di dia semua gitu. Kalau kita nggak punya sistem seperti CMMS atau Enterprise Asset Management, data itu kan hilang begitu aja. Tapi kalau misalkan kita punya data-data itu akan terdata gitu dalam terdata di historical unit, bahkan per unit kita punya ya. Nah,
ini kan tantangan kita banget nih ya. Saya sering sih sharing ya dengan teman-teman dari Siemens, teman-teman dari ETAP, teman-teman dari Hexagon juga, dan teman-teman dari dunia digital transformasi yang sudah mulai ke depan ke arah digital twins ya. Sebenarnya tuh kalau saya lihat nih Pak, saya izin ya Pak ya, izin sharing. Petrus ini punya aset besar itu, punya aset besar untuk go ke arah digital twins. Karena udah lengkap banget, udah ada EPC-nya, udah ada operation engineering maintenance-nya, tinggal maju aja gitu. Itu juga saya sharing juga nih terkait dengan predictive maintenance. Itu kan output terakhirnya itu kan atau autonomous maintenance ya. Nah, autonomous maintenance ini kan bisa direalisasikan melalui pendekatan. Salah satu yang paling ngetren itu kan total productive maintenance ya. Dalam dunia digital transformasi juga kan kita kenal namanya RPA, Robot Processing Automation. Mungkin kalau dalam pemikiran saya, kalau Pak bisa mengkoneksikan tim digital atau continuous improvement, kalau kami sebutnya Kaizen ya. Kaizen itu tim Kaizen yang punya IAM dan dikoneksikan dengan RPA, mungkin target autonomous predictive maintenance ini akan tercapai, Pak. Mungkin sharing dari saya seperti itu. Mungkin Python kan memang benar-benar karena gratis ya, terus juga bisa dikembangkan open source dan sudah banyak. Kita bisa ambil-ngambil tuh Pak. Kebetulan saya pernah sempat kemarin ambil-ngambil beberapa coding yang tinggal tempel dan develop, itu bisa ngebentuk sedikit RPA untuk membuat corrective maintenance lebih hidup. Jadi kita semacam simulasi AI lah Pak, tapi skala kecil gitu. Jadi ketika terjadi kerusakan ini, dia akan otomatis memanggil instruksi-instruksi ini pada tanggal sekian, pada unit sekian. Mungkin gitu sih Pak. Kita bisalah, Indonesia kok orang-orang hebat semua kok. Kita insya Allah bisa maju. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Mas Rio, ini sharingnya luar biasa. Ini mendorong kita, ini kita hebat, bangsa Indonesia hebat, ini kan bisa ini mengembangkan sistem ya. Sampai apa tadi, autonomous maintenance. Ini kemarin sebelumnya malah ada autonomous operation. Nah, ini lebih besar lagi. Autonomous car, autonomous driving system-nya autonomous operation nih kalau di industri. Sangat luar biasanya ke depannya kita antisipasi bersama-sama ya, tapi juga bagaimana kita bisa saling menguatkan ya, saling memandaikan ini bersama-sama supaya bangsa Indonesia ini juga bisa juga berkontribusi untuk bisa mengembangkan sistem ini autonomous operation system dan lain-lainnya itu. Nah, gitu. Terima kasih Pak Rio. Apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan sharing lagi seperti Mas Rio ini? Saya pikir sangat luar biasa. Kami persilahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maupun sharing, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Andi Yuda yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan yang sangat banyak. Pada Pak Ediansa yang juga sudah menyampaikan sistem momen sore hari ini. Kemudian pada Mas Rio yang juga sudah memberikan kontribusi, memberikan sharing, dan mendorong kita semua bahwa kita bangsa Indonesia ini mampu gitu ya untuk bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi khususnya untuk autonomous system ya, autonomous maintenance, autonomous operation system. Mudah-mudahan kita bisa nanti bisa melihat nanti hasilnya ya beberapa saat kemudian. Mudah-mudahan sudah mulai ada contoh-contoh gitu ya. Kita harapkan semua. Terima kasih juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih bergabung di acara knowledge sharing APK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, tanggal 21 Desember ya. Sebelum nanti akhir tahun ya kita libur lah gitu kan ya, 1 minggu gitu ya, ikut ini ada libur Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelumnya sampai minggu depan kita masih adakan acara ini.
Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa beraktivitas secara hybrid, bisa online, bisa offline. Seperti dulu ditambah online ya, dulu online tidak terlalu dikenal, sekarang online sangat dikenal. Ini kita mendapat hikmah dari pandemi ini, ada tambahan cara kita bertemu, berkomunikasi ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa offline online bisa. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Terima Bapak dan kasih Ibu Pak semua. Edi, Pak Heldansyah, Assalamualaikum. Pak Edi. Terima kasih. Pak Andi. Terima kasih Mas Saya Helda tadi. Heldi Terima kasih juga. Bapak. Terima kasih Kami Pak Heldi. Terima kasih Pak Oke, Pak Edi. Edi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, makasih Pak Fadin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Ronald. Baik, kita tutup. Sampai ketemu lagi.